Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 5 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema pada Yesus selalu ada belas kasih. Marilah saudara dan saudariku, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada satu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada Yesus selalu ada belas kasih. Itulah iman kita. Singkat, padat, dan jelas. Pada Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada belas kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bantuan dan harapan apa yang dapat kita berikan ketika kita menjumpai seseorang yang mengalami tekanan hebat, tekanan secara psikologis yang hebat, tekanan kronis, boleh kita katakan demikian. Ketika kita menjumpai orang yang punya penyakit dalam tubuh pikiran mereka dan itu tidak dapat disembuhkan, apa yang berkecamuk dalam diri kita? Penderitaan rohani, emosi, fisik seringkali berjalan beriringan. Yesus dalam Injil jelas, dia sangat mengenal pribadi-pribadi yang mengalami penderitaan yang luar biasa, baik fisik, emosi, mental, atau spiritual. Seorang yang kerasukan setan dalam Injil, dia dibawa kepada Yesus oleh teman-temannya, tentunya dengan harapan bahwa Yesus akan membebaskan orang yang kerasukan ini. Orang-orang ini yang pasti tidak diragukan lagi, mereka mengenal orang yang kerasukan ini, dan pastinya mereka merasa belas kasihan, merasa kasihan kepada orang yang memiliki masalah besar ini. Dia tidak hanya bisu, dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara, tetapi juga dia terganggu pikiran dan jiwanya karena setan yang mengganggunya.
pengaruh roh jahat yang menyiksanya siang dan malam. Dan dia pastinya hidup dengan pikiran putus asa, tidak tahu mau berharap kepada siapa, bahkan kepada Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil kita melihat bagaimana Yesus, dia segera membebaskan orang tersebut dari iblis yang menyiksanya dan juga memulihkannya dari kemampuan untuk berbicara. Pada saat yang sama, orang itu dipulihkan dari setan dan dipulihkan dari bisunya. Keajaiban ganda ini membawa keajaiban juga bagi banyak orang yang menyaksikannya. Mereka takjub, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di tanah Israel. Setiap kali orang mendekati Yesus dengan iman yang penuh harap, Yesus membebaskan mereka dari apapun yang menimpa mereka. Apa itu penyakit pikiran dan tubuh, beban rasa bersalah, dosa yang melumpuhkan, roh jahat yang menyiksa, atau ketakutan yang tidak terkendalikan. Ya, Yesus sungguh hadir memberikan kehidupan. Sekali lagi dalam Dia ada belas kasih selalu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tetapi bagaimana mujizat Yesus itu dapat menyebabkan cemoohan dan keheranan pada saat yang sama dari mereka yang mengaku beriman pada Allah, percaya pada Allah? Pertanyaan besar tentunya buat hal ini. Tetapi bukankah kita juga sering menjumpai reaksi yang sama, bahkan dalam diri kita sendiri? Dalam Injil orang banyak memandang dengan kagum pada pekerjaan yang luar biasa yang Yesus buat. Tetapi para pemimpin agama sebaliknya, mereka menghubungkan pekerjaan yang sama yang Yesus buat itu dengan kuasa iblis. Mereka iri hati, mereka tidak bisa menerima karena status quo mereka terganggu dengan kehadiran Yesus. Mereka tidak percaya, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Gagasan mereka tentang agama terlalu sempit dan tertutup untuk menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai yang diurapi, sebagai yang diutus oleh Bapa di surga untuk membebaskan para tawanan. Mereka terlalu ditentukan dengan cara mereka sendiri dan terlalu bangga akan diri mereka sendiri sampai tidak bisa melihat Allah yang hadir dalam diri putranya, dalam diri Yesus. Mereka terlalu kaku berpegang pada ketaatan, pada hukum-hukum ritual mereka. Dan pada saat yang sama, mereka mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang lebih penting, yaitu cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama. Orang-orang sebagai akibatnya, mereka yang percaya pada Yesus, mereka terpaut dan lapar akan Tuhan. Yesus memenuhi kebutuhan mereka dan memberi mereka iman dan harapan baru dengan pertolongan Allah yang menyelamatkan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, setiap kali Injil diberitakan, kerajaan Allah dinyatakan, kehidupan baru serta kebebasan diberikan kepada mereka yang menanggapi dengan iman. Tuhan memberikan kebebasan kepada semua orang yang berpaling kepadanya dengan kepercayaan. Kemarin kita dengar bacaan Injil yang sama tentang Yesus yang memberikan kebebasan, membangkitkan seorang anak perempuan dan menyembuhkan seorang yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Pertanyaan buat kita, apakah kita membawa masalah kita kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia dapat membebaskan kita? Tuhan mengundang kita untuk berdoa. Dan di akhir Injil, Tuhan mengundang untuk berdoa agar pekerjaan Injil dapat menyebar ke seluruh dunia, sehingga semua orang karena kabar sukacita Injil ini
dapat menemukan sukacita dan kebebasan sejati dalam diri Kristus. Dan kita juga diundang untuk terus setia dan berkomitmen dalam iman kita padanya, dan terus menjadi pewarta Injil, pekerja Injil, terus menjadi pelaksana firman Allah, pelaksana kasih. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, semoga kerajaan-Mu datang kepada semua orang yang tertindas dan dalam kegelapan. Isi hati kami dengan belas kasih untuk semua yang menderita secara mental dan fisik. Gunakan diri kami untuk terus setia membawa kabar baik tentang anugerah keselamatan dan belas kasihan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang membutuhkan cinta dan pengampunan-Mu yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Tolonglah kami dan bantu kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.